warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebagai pemenuhan tugas dari LMS Pendidikan Guru Penggerak bagian aksi nyata nomor 1.4. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan diharapkan membawa perubahan positif pada warga sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Nah, dari budaya positif ini nanti kita mengharapkan pembentukan karakter murid akan sesuai dengan harapan kita yang kemarin sudah kita bentuk dalam sebuah visi sekolah. Nah, yang ini adalah konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan jadi dalam budaya positif ini ada 8 bagian yang akan saya uraikan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini berdasarkan pembelajaran terdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagian disiplin positif ini merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, tapi ketika kita mengatakan disiplin, kadang-kadang kita itu masih identik dengan hukuman sebagai pendisiplinan. Jadi anak-anak itu sering kalau mendengar kata disiplin, dan kita sendiri sebagai orang dewasa kadang mendengar kata disiplin itu sudah asumsinya sudah negatif duluan. Kalau aku didisiplinkan berarti ada konsekuensi atau hukuman yang aku tanggung. Pasti dalam hati kita berbicara demikian. Kenapa harus disiplin positif ini penting? Untuk menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita, berarti kita menyadari bahwa itu memang apa yang harus kita lakukan. Tidak ada hukuman, tidak ada paksaan, dan tidak ada penghargaan. Benar-benar murni karena kesadaran kita sendiri. Dengan adanya motivasi intrinsik ini, bisa kita menghargai diri sendiri dan prinsip yang kita yakini. Misalnya kita datang tepat waktu. Datang tepat waktu bukan karena takut kena hukuman, takut kena teguran, atau yang pasti karena terlambat absen, tapi karena tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri supaya datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita. Belum. Termasuk pada murid. Ketika dia sudah memiliki motivasi intrinsik, murid akan melakukan disiplin positif tanpa paksaan, tanpa imbalan. Misalnya, ketika murid dapat giliran menyapu atau piket kelas, karena rasa tanggung jawabnya, maka dia melakukan tugasnya tanpa harus kita suruh. Tapi kadang-kadang masih ada murid yang sengaja lalai. Ada
yang lain mengerjakan, baik permainan. Kemudian tujuannya dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Itu tujuan diterapkannya disiplin positif. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, dan penghargaan. Jadi penghargaan ini tidak selalu selamanya baik. Saya ulun baru tahu ternyata penghargaan itu kada selamanya baik, tidak selamanya baik, karena bisa menyebabkan merusak hubungan atau iri bagi anak-anak yang tidak mampu, misalnya yang tidak ada prestasinya atau nilainya kurang. Itu terus yang jadi juara, atau itu terus yang baik nilainya, yang dipuji-puji ibu guru, dipuji-puji bapak guru, otomatis dia akan merasa iri, rendah diri, kemudian bisa mematikan kreativitasnya. Buat apa? Paling aku kalah juga, nggak merasa tidak dihargai akhirnya. Kemudian dari hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, menyebabkan rasa tidak nyaman, murid merasa takut. Kemudian hukuman ini sifatnya memaksa, mengakibatkan murid bisa merasa rendah diri dan menyembunyikan kesalahan. Itu yang bisa kita hindari supaya murid terbuka dan tidak menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses itu bukan hukuman yang kita terapkan, tapi konsekuensi. Nanti kaitannya dengan keyakinan kelas. Konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, tetapi murid kehilangan kesempatan untuk merenungi kesalahan. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini yang kita harapkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, supaya murid tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kemudian murid memegang kontrol dirinya dan memiliki kesempatan untuk merenungi kesalahan. Jadi kita harapkan kalau ketika penerapan restitusi ini murid bisa mengetahui kesalahannya, mengetahui solusinya, bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dia timbulkan. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan fondasi perilaku kita, di mana nilai kebajikan itu disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contohnya itu ada pada profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Tujuan pendidikan itu untuk salah satunya mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila yang ada dalam dimensi tadi sebelumnya. Kebutuhan dasar manusia ini, di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah inti atau kebutuhan utama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka bisa menyebabkan seseorang melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai kebajikan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, mereka harus melakukan hal yang positif. Misalnya ibu contoh
Kalau dia memaksakan kehendaknya sama temannya, minta bekal sama minta uang jajan. Kira-kira kalau kita memaksa orang minta bekal dan minta uang jajan, berarti kita merasa kurang. Apa yang kurang, Pak? Uang sakunya nggak ada. Uang sakunya kurang, atau yang penting misalnya dia minta bekal itu lapar. Kalau dia tidak makan, otomatis pasti lama-kelamaan bisa sakit. Sementara kita manusia makan itu merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan primer dan harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Muridnya apa? Senang bersenandung. Kadang-kadang kita ini menginginkan ruang kelas yang tenang supaya suara kita ini didengar murid. Tapi di sisi lain murid ini maunya ada yang sambil nyanyi, ada yang sambil bersiul-siul tadi. Jadi bagaimana menjaga komunikasi kita dengan murid supaya kebutuhan murid ini bisa terpenuhi. Ada kebutuhan kebebasan. Aku bosan, makanya masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apakah di kelas pernah anak-anak mengajak bapak ibu untuk belajar dengan cara lain? Misalnya dengan bermain atau tebak-tebakan. Pernahkah? Pernah. Bisa minta tolong ceritakan bagaimana? Ibu aja. Pernah tahu? Ya. Berbagi itu. Ya, masuk. Jadi kalau ulun di kelas, contohnya di kelas 4. Nah, kalau bahasa Inggris itu biasanya ulun bawain kayak kuis. Nah, setelah ulun ajak belajar kuis atau tebak-tebakan, jadi pas pembelajaran selanjutnya, bukannya Bu, kita kuis aja atau kita diam aja gitu. Jangan belajar yang materi biasa gitu. Bu, kita kuis atau game kayak gitu, Bu. Terima kasih Bu Nadia. Jadi anak-anak tuh merasa senang ketika belajar sambil bermain. Memang kayak gitu. Adakah lagi yang mau berbagi? Ibu Roy pernah di kelas? Silakan Bu. Terima kasih. Pernah juga di kelas waktu kita pertama misalnya menanyakan kabar tadi kan, atau sudah sarapan atau belum. Kadang-kadang ada yang sudah, ada yang belum, adanya uang meja yang sudah habis, tapi belum sarapan. Kemudian menanyakan maksudnya belajar itu jangan terlalu serius, kata mereka, pengen yang nulisnya kalau ada materi misalnya nulis tidak banyak, kalau dikasih sedikit kita tidak belajar. Nah, dikasih banyak kok kebanyakan. Tapi kalau tidak dikasih materi atau dikasih penjelasan, tetap dianggap mereka tidak belajar. Nah, maksud mereka itu nulisnya yang sedikit, menjawabnya atau lisan, tidak dijawab di lembar kertas misalnya. Tetapi kalau sesudah pelajaran berakhir, mereka mau hasil dapatnya masing-masing itu berapa sesuai kemampuan mereka. Nah, jadi kita serba salah juga kalau tidak diberi materi atau mereka tugas menulis, tetap dianggap mereka tidak belajar. Nah, itu pengalaman saya di kelas. Terima kasih Ibu Roy sudah berbagi pengalaman. Ya, kadang-kadang memang seperti itu, belajarnya gitu-gitu aja, muridnya protes. Ketika kita
menyelipkan pembelajaran dalam permainan dianggap tidak belajar. Karena pasti di rumah pasti ditanya, dapat berapa kamu hari ini? Itu benar. Nah, jadi kita sebagai guru itu serba salah. Tapi nanti itu bisa kita rundingkan sama-sama cara jalan keluarnya bagaimana supaya anak tidak memahami bahwa belajar itu ada pelajaran yang bisa kita petik dalam sebuah permainan, tapi tetap imbang dengan materi yang harus kita tuntaskan. Next, Bu. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Jadi tiga hal yang mendasari perilaku manusia itu ada. Yang pertama, manusia itu bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, entah pujian, entah itu berupa materi. Tetapi dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ketika ada anak yang selalu rajin mengumpul tugas duluan, datang tidak pernah terlambat, karena kita terbiasa memberikan pujian, kamu hebat, nilaimu bagus ya. Akhirnya dia melakukannya bukan karena tanggung jawab sendiri, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari kita. Kemudian yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang kita harapkan ada poin ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Artinya dia memiliki motivasi intrinsik atau yang muncul dari dalam dirinya untuk melakukan perilaku manusia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru di sini. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer ini warnanya berbeda sendiri karena ini posisi yang sebaik-baiknya posisi kita. Lanjut, Bu. Sebagai penghukum ini, guru menegaskan jika murid berbuat kesalahan maka kita akan memberikan hukuman. Contohnya dengan kalimat patuhi aturan saya atau patuhi peraturan sekolah, kalau tidak nanti kamu seperti ini. Kemudian ada kamu selalu saja salah. Di sini kita menghukum selalu menyalahkan murid. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini bisa kita bahasanya lembut yang kita pakai, tetapi nadanya itu seperti menyalahkan murid. Ibu sangat kecewa sama kamu, kenapa kamu kayak gini? Pelan aja, tapi dia meletakkan murid ini pada posisi bersalah. Kemudian sebagai teman ini ya kita berkomunikasi biasa dengan murid. Ayo bantu, demi bapak atau demi ibu tolong ya bantu. Dan kemudian sebagai pemantau itu berarti kita dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita memantau. Misalnya pas ada murid, ayo yang di belakang jangan ribut aja. Nah, berarti kita memantau si murid itu dalam ruang kelas. Dan terakhir itu sebagai manajer. Manajer ini nanti dia menerapkan segitiga restitusi. Menanyakan kesalahan murid, kemudian meminta murid bertanggung jawab, dan meminta murid untuk menemukan solusinya. Dari kelima posisi ini, kira-kira kita ini sering berada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling sering kita temui, kita alami. Pemantau, gitu ya. Pemantau. Pernahkah dalam posisi pembuat rasa bersalah? Nah, tapi paling sering pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut, Bu. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini
berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibentuk dalam bentuk kalimat positif. Tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Karena ibaratnya tidak dan jangan itu ibarat suruhan, kayak disuruh anak-anak. Ayo jangan lari di kelas, tapi tetap lari di kelasnya. Makin seperti disuruh. Jadi kita membuat kalimatnya itu nanti berbentuk positif. Misalnya, tidak boleh terlambat. Berarti apa? Kalimat positifnya. Datang tepat waktu dan dibuat benar. Terus misalnya, apa ya? Kira-kira kalimatnya itu negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya ada jangan mencontek. Diharap untuk menjawab dengan jawaban masing-masing. Diharap dengan jawaban masing-masing. Tapi kalimat positif ini, kayak dengan kelas ini, dibuat dengan kata yang singkat tapi mudah dipahami murid. Kalau tadi dibuat dengan jawaban sendiri, benar Pak, nggak salah. Tapi murid kepanjangan. Apa Bu? Berlaku jujur, bisa berlaku jujur. Kemudian misalnya ada nanti murid mengusulkan tidak boleh berkelahi, berarti sayang teman, saling menyayangi bisa. Nah, bedanya sama peraturan kelas, keyakinan kelas itu kita buat dan kita sepakati bersama murid. Murid misalnya apa yang kita mau seperti apa kelas kita? Kata mereka misalnya jangan berkelahi Bu, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencontek. Kita tulis saja usulan mereka. Habis itu kita sama-sama ubah ke kalimat positif. Habis diubah ke kalimat positif, kita sandingkan lagi keyakinan kelas itu dengan kata yang pendek, ringkas, dan tidak terlalu banyak. Jadi anak itu melekat di otak mereka gitu. Bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas kita yang membuat, murid harus mengikuti dan mencantumkan larangan. Berarti menggunakan kata tidak dan jangan, boleh. Nah ini sedikit restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita memperbaiki karakter murid. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti ada terakhir videonya contohnya. Ciri-cirinya, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi bertujuan agar murid belajar dari kesalahan. Kalau murid belajar dari kesalahan, menyadari kesalahannya, diharapkan tidak mengulangi lagi nanti. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti di awal tadi, ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, artinya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu yang kita cari tahu. Restitusi diri merupakan cara yang paling baik. Ya, karena kita bisa memiliki kesempatan untuk merenung kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Murid kita kuatkan karakternya dengan belajar bertanggung jawab, dan kita menuntut murid, membimbing murid untuk menemukan solusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan.
Lanjut. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini adalah contoh kalimatnya yang di kotak warna pink merah itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya apa? Wajar ketika membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Misalnya ada anak yang mencontek, murid A mencontek punya murid B marah. Wajarkah murid B marah? Wajar kada ibu? Iya. Tidak wajar. Ketika pekerjaan pian yang bapak ibu bikin dicontek orang, bagaimana perasaannya? Kecewa, marah. Apakah murid berhak merasa seperti itu? Boleh, berhak. Jadi intinya di sini bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut, Bu. Pada bagian menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Tadi contoh keyakinan kelas tadi bersikap jujur. Kalau ada yang mencontek, kita bisa tanyakan, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kalau dia bisa menjawab bersikap jujur, misalnya si murid ini menjawab, artinya dia tahu bahwa perbuatan dia itu salah. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau kamu mencontek terus? Gitu. Pasti nanti akan ada jawaban dari murid. Dan kita ini yang harus, kadang-kadang kita sulit menempatkan diri ya Bapak Ibu ya. Kadang bisa marah juga, sudah sekali, 2 kali, 3 kali tidak bisa, akhirnya kita panggil secara pribadi. Nah dari video itu tadi pertama kita menstabilkan identitas dengan menanyakan kesalahan murid. Kesalahannya adalah berupa lupa melaksanakan tugas piket kebersihan karena mau jajan. Kemudian langkah yang kedua, menurut teori kontrol tadi, validasi tindakan yang salah. Berarti kita menegaskan kembali, kamu sadar nggak perbuatan kamu itu salah atau merugikan orang lain? Kita perlu menegaskan itu. Ketika murid menjawab iya, berarti dia tahu bahwa memang perbuatannya itu salah. Tidak bisa berkelit lagi dia. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Itu. Jangan. Kemudian ada video penerapan pemahaman pada siswa dengan membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, ini salah satu contoh penerapan segitiga instruksi dengan kasus si murid lupa mengerjakan piket kelas karena mau jajan dan mau bermain. Kita simak sama-sama bagian yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tolong Bu.
Dari contoh itu nanti kita harapkan kita sama-sama belajar untuk menerapkan restitusi pada murid. Nah, solusi dari si murid sendiri adalah mencatat jadwal saat ia kena jadwal piket supaya tidak lupa lagi. Dan solusi yang kedua adalah dia setiap datang pagi di kelas mencek lagi ke daftar piket apakah giliran dia atau bukan. Itu adalah solusi dari si murid sendiri. Kemudian adalah video tentang bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Ini masih dalam tahap belajar, jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Tetapi kurang lebihnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa keyakinan kelas itu sangat penting dalam pembentukan karakter murid untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Mari kita simak sama-sama.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh pengobatan keyakinan keras. Di akhir kita perlu untuk meminta tanda tangan murid. Tujuannya untuk sebagai dokumentasi bahwa murid setuju, sudah menyetujui keyakinan keras yang mereka sepakati. Sekian pemaparan dari saya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi kalau keyakinan kelas bisa diterapkan di masing-masing kelas. Guru bidang studi bisa juga. Tapi kalau guru bidang studi, kemungkinan perbedaan keyakinan kelas antara satu dengan kelas satu sama kelas yang lain itu kan berbeda. Karena kelas satu ada 6 kelas yang harus diampu gitu pelajarannya dimasuki. Kalau kita wali kelas cuma 1 kelas saja, tapi harus ditempel keyakinan kelas. Sekarang apa-apa memang harus didokumentasikan, kemudian harus berpihak pada murid. Itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
ketinggalan itu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan paparan Ibu mengenai keyakinan kelas. Di sini kami belum paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kalau misalnya kami di guru bidang tadi menerapkannya, contohnya yang bagaimana Bu? Hanya itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu. Terima kasih Bu. Kalau untuk bidang studi mungkin bisa dibuat kesepakatan, misalnya contohnya jam masuk tadi sudah disiplin waktu Bu ya. Kemudian mungkin ada tugas-tugas dari Bapak dan Ibu yang dari guru bidang studi tentang pengumpulan tugasnya, misalnya berbeda dengan yang dibikin sama wali kelas, nggak apa-apa. Misalnya kalau Ibu mau bikin sendiri kesepakatan kelasnya, ada apa-apa Bu. Yang penting murid mematuhi itu gitu. Atau misalnya ada kegiatan Ibu kan program yang apa itu Bu, pembacaan surah Yasin setiap Rabu pagi, itu kan program Ibu, program agama Bu ya. Nah, program agama ini bisa nanti kita sama-sama menyepakati bahwa murid masuknya tepat waktu. Jadi jangan sampai kita kalah kabut mencari murid yang bersembunyi di belakang sekolah untuk mengikuti kegiatan itu loh Bu. Siapa tahu kan ada perbedaan antara keyakinan kelas yang mau Ibu terapkan di kelas dengan keyakinan kelas yang dari kelas terapkan gitu. Itu intinya Bu. Tapi kalau misalnya sama, pakai yang punya wali kelas aja yang sudah ada, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu gimana Ibu? Contohnya tuh yang apa kok? Contoh keyakinan kelasnya, Yang secara konkretnya tuh Pak. poin-poinnya. Ya, poin-poinnya kalau misalnya sama dengan punya kelas, bertanggung jawab bisa Bu dipakai. Kemudian ada tadi sudah disiplin waktu, terus bersikap jujur, jadi membawa perlengkapan sholat sesuai jadwal misalnya, atau membawa surah Yasin ketika hari Rabu. Nah, itu kan salah satu contohnya, bisa disepakati bersama masing-masing anak kelas gitu. Ketika Ibu masuk, misalnya nanti ditanya, kalau tidak membawa kayak Bu, kita sepakati aja maunya seperti apa kalian gitu. Apakah mau dikasih konsekuensi, misalnya konsekuensinya apa, tapi harus berdasarkan kesepakatan Bu. Jangan itu yang menentukan, biar aja mereka yang memilihnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kata mereka mengaji Bu, 1 juz misalnya, sepakat kan semua? Sepakat, saya semuanya setuju. Konsekuensinya tidak mau Yasin tadi misalnya mengaji 1 juz diganti, ya sudah, atau menghafal surah Bu, surahnya 3 surah pendek misalnya, nggak apa-apa, kan berbeda. Mau diterapkan tidak apa-apa Bu, tempel aja di yang karton keyakinan kelas di kelas itu gitu. Gimana Bu? Ya, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Jangan banyak-banyak tepuk tangannya. Tangan 2 kali itu kan. Iya. Suaranya. Ya, tepuk tangan itu tadi supaya kompak aja. Mau dicoba kan? Boleh? Kalau lo bilang 1 kali tepuknya kan. Kalau 2 Berdiri. Kalau salah, Kalau salah. oh jadi kalau lu ada 5. Tepuk 1, 2, 1, 2, 2, 1. Oke.
berarti kita sudah kompak. Fokus. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan juga mobil khusus untuk Indonesia sudah bertanya tadi. Tepuk tangan untuk Indonesia. Lalu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan sebelumnya, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus dipatuhi oleh siswa kelas 4. Siswa kelas 4. Kalau tidak dipatuhi, berarti tidak ada kata sepakat di dalam kelas. Sebelum kita mulai, tolong berdiri. Ingat kode dari ibu. Kalau ibu bilang 1, tepuknya kuat. Kalau ibu bilang 2, tepuknya lemah aja. 1, 2, pelan. Oke, coba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Pelan aja. 2, 2, 2, 1. 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Keyakinan kelas nanti ibu harap bisa membuat kita kompak. Seperti kita tadi tepuk tangan. Kalau ada yang tidak kompak, langsung ketahuan. Ada yang ketinggalan tadi. Kata ibu kuat, dia lemah. Kata ibu lemah, dia kuat terus. Nah, nanti setelah kita membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati, kalian akan menandatangani sebagai bukti bahwa kalian sudah sepakat terhadap keyakinan kelas 4. Jadi harus tanda tangan. Terserah, pokoknya kalian harus tanda tangan. Ini namanya perjanjian. Ada hitam di atas putih. Nanti ibu tempel. Kalau ada yang melanggar, berarti melanggar perjanjian. Ini nanti ibu tempel. Ini ibu bagikan. Yang ini namanya post-it. Kamu tulis di sini. Apa tadi? Yang mau kita bikin? Keyakinan kelas. Tulis di sini. Setelah ditulis, nanti kita tempel sama-sama bergantian. Ibu bagikan ya. Silakan tulis namanya dulu. Ingat satu, pilih salah satu, simpan kertasnya atau open kawan.
seluruh warga kelas 4. Apakah itu disiplin, apakah menjaga ketertiban, atau mendengarkan dan menyimak penjelasan guru? Silakan. Kamu pikirkan baik-baik baru kamu tulis. Yuk, silakan. Dari atas. Sudah? Sini Fatimah, tempelkan. Terus, lanjut, Adila. Tidak. Ini nggak ada namanya. Kalila. Oke, lanjut, silakan. Barisan sebelah situ maju tempel. Silakan. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Yang sudah tolong maju tempel. Jangan dorong-dorongan. Sampai dah. Mana sampai enggak? Sampai ya. Oke. Terserah. Siapa lagi yang belum? Alia sudah, Alia. Ayo cepat, jangan menunggu. Yang sudah silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing.
menghargai supaya tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang berkelahi. Berarti setujukah ini? Setuju. Kemudian ada bersikap jujur. Bersikap jujur, misalnya saat ulangan tidak boleh mencontek. Harus jujur. Setujukah? Atau mungkin di kelas ada yang mencontek? Tidak. Kemudian ada ini saling menghargai lagi, saling menghargai, oke. Bersikap jujur kepada orang tua dan ibu guru. Ya, benar. Bersikap jujur itu kepada orang tua, guru dan teman. Karena kita di dalam kelas, jadi kita bersikap jujur di dalam kelas aja dulu lah. Termasuk ketika ibu tanya, Rasid sudah nggak piket hari ini? Kalau belum harus jawab belum. Kalau sudah jawab sudah. Jangan berbohong. Tidak boleh yang berbohong ya. Mengucap salam ketika masuk kelas. Assalamualaikum. Jangan tulisannya sudahlah terlambat datang masuk. Ketok dulu pintunya, baru ucapkan salam. Assalamualaikum, Bu, permisi masuk. Jangan asal masuk. Paham kan? Bersikap sopan dan santun. Apa contohnya? Apa ya? Kalau ketemu guru disapa. Jangan jalan gini ketemu guru. Ya, itu namanya marah sama ibu. Atau di jalan nanti naik sepeda motor, merasa salah karena tidak masuk hari ini. Padahal ibu tahu itu anak murid ibu, itu ibu tahu. Itu salah satu contoh sopan dan santun. Kalau lewat dekat orang tua, bungkukkan sedikit badannya. Setujukah kita masuk ke dalam keyakinan kelas? Setuju. Bertanggung jawab. Ketika kamu punya tugas, di apa tadi Anwar? Oke. Kalau Anwar ada tugas atau menulis di papan tulis belum selesai, selesaikan. Kalau belum piket dulu supaya kelasnya bersih. Hari ini kelasnya bersih, tepuk tangan dulu semuanya. Contoh kerja sama. Harus bertanggung jawab. Kalau ada tugas diselesaikan. Kita buatlah dalam keyakinan kelas lah. Mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nih seperti sekarang kelasnya bersih. Nah, ibu harap setiap hari nanti seperti ini. Oke? Mendengarkan dan menyimak penjelasan guru. Jangan ketika ibu menjelaskan, kamu bicara dulu di kelas. Nanti ibu bicara, kamu bicara, nggak ketemu. Kalaunya ibu bicara, tolong dengarkan sebentar. Nanti waktu kamu bicara ada. Kalau kamu sudah diberi kesempatan untuk bertanya, silakan bicara. Atau nanti pasti
ribut sendiri, bukan. Nah, ini yang penting disiplin waktu. Kalau ada tugas kumpul nanti jam 9, berarti jam 9 harus sudah dikumpul. Atau saat ulangan umum, jam 9.30 habis waktunya, selesai tidak selesai harus dikumpul. Kalau masuk kelas tidak boleh terlambat. Misalnya jam 8 masuk kelas, silahkan masuk kelas, baca doa, tertib, duduk yang rapi. Berarti ini sudah setuju semua ya? Ada yang tidak setuju? Yang setuju angkat tanganmu. Oke, karena semua sudah sepakat, tanda tangan. Tulis namanya ini nggak boleh. Ibu panggil aja biar nggak berebutan. Ibu panggil saja nanti ya. Ya, sebentar. Yang pertama Adila. Di sini. Jangan lupa. Tulis namanya aja, Pak. Ahmad Fakih. Ahmad Rashid Kamil. Aisyah Hasna. Disesuaikan lawan barisan. Habis ini Alia Ulfatunisa. Anwar Nida Syari. Kalila. Miftahul Jannah. Muhammad Abdul Salim. Muhammad Azam. Arif Saputra. Mirza, Muhammad Mirza. Randy Ahmad. Sani Rahim. Habis ini Siti Fatimah.
sudah disepakati. Jangan lupa